Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir proyek kami untuk mata kuliah Web Programming 2 dengan tema Doctor Appointment. Sebelum menjelaskan detailnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami satu persatu. Ada saya Muhammad Jakaria, lalu ada Hasbi Arfe Maulana, lalu di belakang ada Widya, dan ada Yoga Saputra. Dua kelompok kami lagi nanti akan presentasi melalui Zoom, yaitu Robert William Suaidi dan Muhammad Kemal Ramdan. Selanjutnya untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Widya. Saya Widya dan saya akan menjelaskan tentang settingan awal dan beberapa view. Oke. Pertama-tama kita download dulu source code-nya. Kalau sudah kita copy di data C sampipi htdoc. Lalu kita berikan nama filenya UAS. Jangan lupa kita import database juga dengan nama registration. Lalu kita buka Visual Studio-nya. Kita pakai Visual Studio. Kita ke Autoload. Nah, di bawahnya kita libraries-nya kita tambahkan database dan session. Lalu ke config-nya bawah. Oke, kita ke base URL-nya yaitu localhost/uas. Lalu kita ke bagian database-nya. Nah, untuk username-nya itu root, database-nya registration. Lalu kita ke rotos-nya, ke control home agar di default tampilannya ke control home. Ini tampilan home-nya. Dan ini tampilan codingan dari home. Itu home view. Kita ke admin. Ini tampilan dari admin. Ini codingannya, yaitu view admin. Kita masukkan admin ID-nya, yaitu admin1. Kita masukkan passwordnya juga, login. Itu tampilannya, dan ini tampilan dari codingannya. Kita isi dokter ID-nya, dokter name-nya yaitu Drakrani Dwi, kita alamatnya, kontak number-nya pun juga kita isi. Jangan lupa email address-nya. Password-nya pun kita harus isi. Kategorinya itu dentistry, yaitu kita add dokter. Nah, ini dia yang sudah kita isi tadi view-nya. Dan ini hasil dari codingannya. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Saya Hasbi Arfe Maulana, ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Widya. Lanjut, sekarang kita masuk ke menu pasien. Berikut menu pasiennya, dan ini codingannya. Karena di sini kita belum punya akun, di sini kita klik sign up. Untuk tampilannya seperti ini, dan untuk codingannya sendiri seperti ini. Di sini kita regis dulu. Rumah audit pas ini tahun baru. Kalau lu mau cepat, gitu ya. Kita pilih register setelah mengisi formnya. Berikut tampilan yang sudah kita isi tadi sebelumnya. Dan ini codingannya. Lalu kita masuk ke menu book appointment. Kita masuk ke book appointment. Berikut untuk tampilan book appointment. Di sini kita pilih dentistry. Sebelumnya untuk codingannya ada di sebelah kanan untuk book appointment. Kita search.
Di sini kita pilih dokternya sudah sesuai, pilih tanggalnya dulu, hari ini, dan jam sekarang. Kita klik book. Ya, ini tampilan selanjutnya. Tampilannya seperti ini. Kita masuk ke berikut ini adalah tampilan dari view appointment. Dan codingannya ada di sebelah kanan. Gue nggak ada review sih, gue download aja. Lanjut ke pilih admin, pilih view pasien. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Balik ke view appointment. Iya, parah. Video Running Man. Ini adalah tampilan dari view appointment. Dan codingannya juga seperti ini. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan teman saya, Yoga. Saya Yoga Saputra, saya akan menjelaskan tentang dokter. Klik dokter. Ini tampilan dokter, ini codingannya. Dokter ID-nya 1, passwordnya Rani. Di sini saya sudah membuat sebelumnya. Nah, ini adalah dokter information. Ini adalah codingannya. Selanjutnya ke my appointments. Nah, di sini ada daftar pasien yang tadi telah diinput oleh Hasbi. Ini adalah codingan my appointments. Di sini kita menggunakan metode get. Kemudian add description. Di sini pasien ID-nya kita search 1. Ini untuk codingan my doctor description, add description. Di sini pasien ID 1. Mau cek treatmentnya kita coba untuk tes. Notnya tes. Kemudian book. Nah, di sini kita menggunakan metode post untuk dokter. Untuk search pasien. Nah, ini codingan search pasien. Di sini kita menggunakan metode get. Search ID 1, search pasien ID. Di sini ada search pasien ID 1, pasiennya Muhammad Zakaria, treatmentnya tes, dokter note-nya tes yang telah tadi kita input. Kemudian kita akan kembali ke home. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Muhammad Zakaria, saya akan menjelaskan tentang controller dan model dari website yang telah kami buat. Yang pertama ada controller admin. Di sini function index memanggil view login admin view. Lalu di bawahnya ada function process. Ini adalah proses untuk menginput data dokter yang kita inputkan di add dokter. Dengan metode post, kita memanggil model mdokter, lalu di mdokter ada nanti kita membuat metode input dokter. Kalau berhasil dia akan redirect ke admin. Ini kita lihat mdokternya. Ini metodenya input dokter, kita menginput data ke tabel dokter. Selanjutnya ada tampil dokter. Tampil dokter ini kita juga memanggil model mdokter, lalu metodenya get data, dan kita tampilkan di vdokter. Ini modelnya mdokter, get data, get dari tabel dokter, kita hasilnya kita jadikan array, ini formnya. Lalu ada selanjutnya di admin, ada list pasien, ini juga sama, kita get data dari model dengan nama mdata pasien, kita tampilkan di view list pasien, ini mdata pasien modelnya, lalu get mdata pasien, get data, mdata pasien, get data, kita ngambil data dari pasien, dari tabel pasien, hasilnya kita jadikan array. Ini dia view pasiennya. Lalu ada view appointment.
Di sini ada view appointment. Di sini juga kita memanggil model dengan nama pasien. Kita get janji, lalu kita tampilkan di vAdmin Appo. Ini tampilannya. Ini modelnya pasien. Get janji. Get janji. Nah, ini karena kita memanggil data dari dua tabel yang berbeda. Di sini saya melakukan inner join dari tabel pasien dan tabel dokter. Ini tabelnya, ini adalah field yang kita panggil. Selanjutnya ada hapus. Di sini ada hapus dokter berdasarkan ID dokter. Ini fungsinya hapus. Kita mendelete dari tabel dokter berdasarkan dokter ID. Kalau berhasil, dia akan redirect ke admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang controller pasien. Di sini yang pertama ada function index. Dia memanggil view dengan nama v_pasien. Lalu kita melakukan login, user ID dan password kita ambil dari database, dari tabel pasien. Ketika berhasil, dia akan ke controller pasien dengan function tampil pasien. Ini tampil pasiennya. Di tampil pasien, function tampil pasien ini kita memanggil model mdata pasien dengan metode get data pasien, lalu kita tampilkan ke v pasien data. Kita manggilnya di mdata pasien, get data dari tabel pasien, lalu kita tampilkan di v pasien data, yaitu ini. Ini tampil pasien. Selanjutnya ada book appointment. Book appointment ini fungsinya adalah pasien books. Lalu kita mencari berdasarkan kategori, karena kategori yang diinputkan adalah dentistry. Jadi ketika kita klik dentistry, dia akan langsung menampilkan data yang sudah ada. Lalu setelah itu kita mengisi data dan jam untuk appointmentnya. Ketika kita klik book, dia akan memanggil controller di pasien, controller pasien, lalu function books. Lalu kita memanggil model pasien. Ini metodenya post. Lalu di modelnya kita membuat metode input janji. Setelah berhasil, dia akan memanggil controller pasien ke function view janji. Kita lihat dulu modelnya, pasien dengan metode input janji. Pasien, metode input janji, ini dia, kita insert ke tabel book app. Setelah berhasil, dia akan tampil ke kontrol pasien, lalu function view janji. Nah, di view janji ini, kita juga melot ke pasien, karena sebelumnya tadi input janji. Setelah inputnya berhasil, sekarang kita tarik datanya dengan metode get janji. Lalu di sini pasien get janji. Nah, ini inputnya, yang tadi input janji, ini get janji. Sama di sini juga saya melakukan inner join dari appointment ID dengan tabel dengan tabel pasien. Nah, ini adalah data-data yang field yang saya akan tampilkan datanya. Nah, ini adalah tampilan ketika book appointment-nya berhasil. Terakhir ada cancel booking. Di sini di pasien. Terakhir, ini ada cancel booking. Saya memberi nama fungsinya cancel. Dia akan meload pasien cancel. Lalu ketika kita klik tombol cancel, appointment ID, kita bisa lihat appointment-nya adalah 9. Ketika kita masukkan appointment ID-nya, kita klik cancel, dia akan mendelete data dari tabel book appointment atau book app berdasarkan appointment ID. Ketika berhasil, dia akan redirect ke controller pasien, lalu balik lagi ke view cancel yang ini, function cancel. Saya akan menjelaskan tentang controller dokter. Ini yang pertama ada view dokter. Dia memanggil view dokter login. Lalu pas login,
Kita ambil data dari tabel dokter ID dan dokter password. Ketika login berhasil, dia akan ke controller dokter dan function vDokter yang di bawah ini. Di bawah ini kita ambil data juga dari database. Yang pertama kita ngeload dulu modelnya dengan nama mdokter, metodenya get data, lalu kita tampilkan di view dokter, view underscore dokter view. Ini modelnya mdokter, lalu get data dokter, kita result away, hasilnya ada di my info. Nah ini tampilannya. Selanjutnya ada dokter appointment. Ketika pasien sudah melakukan appointment, datanya udah ada di database, kita panggil di sini menggunakan model mdokter, lalu metodenya get janji dokter, lalu kita tampilkan di v underscore dokter app, modelnya mdokter. Ini ada get janji dokter. Karena kita memanggil data dari dua tabel, yaitu appointment dan pasien ID, ini kita melakukan inner join ke tabel pasien, dan ini field-fieldnya yang kita mau tampilkan datanya. Ini view appointment, ini tampilannya. Lalu selanjutnya kita cari pasien, kita juga meload model mdata pasien, get pasien dan get treatment. mdata pasien, modelnya ini ada get pasien. Kita ngambil data user ID, nama, alamat, kontak, dan lain-lain. Berdasarkan user ID-nya kita ngambil datanya ya. Lalu dan di sini ada get treatment. Get treatment ini kita ngambil dari description, nama tabelnya, lalu berdasarkan description ID-nya. Jadi ketika kita search pasien, ini karena tadi kita berdasarkan pasien ID, kita klik search, lalu akan tampil data yang telah diinputkan. Selanjutnya, jika masih di controller dokter, ini ada description di sini. Ini view-nya, add description. Berdasarkan pasien ID juga, klik search, kita input treatment dan notes-nya. Ini gunanya untuk menginput, memproses inputan treatment dan note yang tadi kita inputkan. Lalu dia memanggil model mdata pasien, lalu metodenya input treatment. Kalau berhasil, dia akan masuk ke controller dokter dan ke function cari pasien. Ini ada mdata pasien, lalu input treatment. Nah ini dia input treatment, kita akan insert ke tabel description. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robert Wildan melalui Zoom. Saya Robert Wildan Suaidi akan menjelaskan cara menghapus appointment atau perjanjian pasien dan menghapus data dokter. Pertama, kita login sebagai pasien, lalu klik cancel booking. Ini adalah tampilan dari codingan cancel booking. Masukkan appointment ID. Ketika kita klik cancel, dia akan menghapus perjanjian berdasarkan appointment ID yang sudah ada. Lalu kita lihat view appointment data yang sebelumnya. Dan data sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menghapus data dokter. Pertama, masuk admin
dengan password yang sudah ada. Lalu masukkan ID dokter ini. Ini adalah tampilan codingan menghapus data dokter. Ketika klik delete, maka akan menghapus data dokter berdasarkan ID dokter. Selanjutnya, kita lihat view dokter. Maka data yang sebelumnya ada sudah berhasil dihapus. Sekian penjelasan dari saya tentang cara menghapus perjanjian pasien dan menghapus data dokter. Terima kasih. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 4 tentang website yang kita buat. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.